GSS. Gas, gas, goyang sama-sama, goyang sama-sama. Satu lagu cukup kawan semuanya. Tiada mungkin lagi tiada mungkin lagi Omega.
Sanbari akhirnya cukup sampai di sini. Ada teman Sanbari semuanya digoyang sama-sama. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GOSS, Gas, goyang sama-sama. Dari Jalan Garut Subroto 8 Rembang, inilah 102,1 Radio CBFM, Radio Publik Informasinya Orang Rembang. Radio CBFM ngaturaken Sariwarti. Nuwun para miyarsa sugeng sonten Radio Citra Bari FM ngaturaken pawartos basa Jawi. Mengging pawartos ingkang kalebet wigati nggih sonten menika antasipun Taman Rekreasi Pantai Kartini dipun sewakaken pihak 3. Dampak tanah longsor ing Dukuh Gobok sangsaya tambah. Pemerintah Kabupaten Rembang nyengkuyung kebijakan provinsi. Pawartos jangkepipun kawosipun Masudi. Para mirsa, Taman Rekreasi Pantai Kartini dipun kula wentah pihak 3.
Amargi pengelolaan destinasi wisata ingkang paling sepuh menika dening pemerintah Kabupaten Rembang dipun sewaaken dumateng pihak 3. Bupati Rembang Harno ngandharaken gedung dipun sewaaken 1.100 yuta rupiah saben taunipun. Amargi rikala Taman Rekreasi Pantai Kartini dipun glowentah piyambak, pikantoipun kirang langkung sakmanten menika. 1 tahun ya Pak? Selama setahun, karena selama ini dikelola sendiri hanya mendapatkan tidak lebih dari itu. Itu per tahun 2026 atau? Ya, 2026. Ya, deal 400 juta per tahun ninggal gedung ini sudah deal. Berarti nanti Sawalan sudah dari Rembang. Dikelola pihak Ya, ketiga, sudah. Dipun tambahaken bilih ingkang nyewa asalipun saking warga lokal Rembang piyambak. Bupati ngakeni nyewanipun Taman Rekreasi Pantai Kartini menika dipun sartani sewan tilas gereja ingkang nate dipun ginakaken minangka kantor perpustakaan daerah. Sebentar lagi sudah ada. Sudah ada. Orang Rembang sendiri Pak? Ya, orang Rembang sendiri. Oke. Itu penyewaan atau kerjasama nanti? Sementara adalah sewa 1 tahun sekian, dan nanti juga akan memikirkan ini gedung ini belum masuk. Bisa masuk di pengelolanya, bisa dikelola sendiri, melihat perkembangannya. Bupati ngandharaken bilih tilas gereja menika miturut rencana badhe dipun ginakaken minangka papan panggenan rapat utawi gedung pertemuan. Pawarta salajengipun. Para miyarsa, musibah tanah ambles ing Dukung Gobok Desa Gunung Sari Kecamatan Kaliori ndadosaken warga ingkang kenging dampak rumaos kuwatos. Amargi pinten-pinten dinten menika tanah ingkang sanesipun ing wilayah RT kalih RW Tunggal nedahaken malih tondo-tondo pergerakan. Adhedhasar pantauan wonten ing Kemis Enjang 26 Februari 2026 lebetipun sarta jarak longsoripun sampun dumugi 3 meter. Amargi inggilipun jawah ing wilayah Kabupaten Rembang, akhir-akhir menika ndadosaken tekstur tanah sacelakipun panggenan longsor sangsaya labil. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Rembang M. Lutfi Hakim ngandharaken rerugen awit saking tanah longsor ing Dukung Gobok Desa Gunung Sari dipun kinten dumugi 1.900 yuta rupiah kanthi risakipun sekawan griya lan 1 kandang ayam. Selasa makaten gangsal bangunan griya tasih saged dipun panggeni dening ingkang kagungan kanthi kawontenan sakwontenipun. Korek salah satunggiling warga ingkang granipun keng dampak ngandharaken bilih kedadosan longsor kanthi sekedhik mboko sekedhik wiwit tanggal 18 Januari 2026. Anamung pergerakan menika sangsaya kraos rikala jawahipun deres. Namung intensitas pergerakan tanah sampun wiwit kirang. Pawartos ingkang pungkasan. Para miyarsa, pemerintah Provinsi Jawa Tengah maringaken stimulus arupi diskon pajak kendaraan bermotor agengipun gangsal persen. Kabijakan menika lumampah wiwit 2 Februari ngantos 3 Desember 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Farudin wedal dipun konfirmasi ngandharaken bilih pemerintah Kabupaten Rembang nyengkuyung kabijakan ingkang sampun dipun tetepaken dening pemerintah provinsi. Kami sepakat dengan apa yang sudah dilaksanakan kebijakan oleh pemerintah provinsi, yang mana di mana masyarakat, kalau sebenarnya di Rembang belum ada sih, maksudnya merasakan seperti itu, sehingga di Rembang saya sampai ini baik-baik saja sih, nggak ada persoalan terkait dengan masalah diskon pajak yang kemudian akan disesuaikan kembali itu. Dipun tambahaken ngantos samangke menika dereng wonten gejolak utawi sesambat saking masyarakat kinait kabijakan kasebat amargi wonten ing forum koordinasi ingkang dipun wontenaken sesarengan jajaran kinait mboten wonten pirembagan khusus kinait perkawis mindhaipun utawi penyesuaian pajak.
Kabijakan menika miturut Sekda dipun ajab dados angin seger kangge masyarakat, utaminipun ingkang wonten kalih ewu selawe sampun bayar PKB kanthi sedayanipun tanpa diskon. Para miyarsa, makaten pawartos basa Jawi sonten menika partos-partos menika kagiyaraken lumantar radio Citra Bari FM. Sugeng sonten nuwun. Makaten Sariwarti kagiaraken lumantar 102,1 Radio CBFM. Apa
Terima kasih Anda masih bersama 102,1 Radio CBFM. Radio CBFM. Panen pahala di bulan puasa. Sesaat lagi kita akan belajar dan menambah ilmu agama Islam dalam Ngabuburit Sambil Ngaji yang dipersembahkan PT Semen Gresik. Pak Joko, ada semen yang kokoh, halus dan sudah teruji puluhan tahun. Oh, ada. Nih, semen Gresik dipercaya keluarga dan tukang dari tahun 1950-an. Hasilnya kokoh dan bekerja cepat dengan formula sepertangguh. Beneran, soalnya ini buat rumah saya sendiri. Pengen yang beneran kokoh, biar keluarga juga bangga sama hasil kerja saya. Gak cuma bikin keluarga bangga, semen Gresik juga jadi kebanggaan bangsa. Dari Monas, Jembatan Suramadu, sampai Tol Bali Mandara, semua pakai semen Gresik. Wih, mantap. Jadi makin semangat kerja nih, Pak. Dari tangan tukang hingga menjadi mahakarya bangsa. Semen Gresik, kokoh tak tertandingi. Panen pahala di bulan penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore insan bahari. Dan kembali sore hari ini seperti biasa kita belajar ilmu agama Islam ya dalam program Ngabuburit Sambil Ngaji. Dan kali ini bareng Kiai Basyiruddin. Dan acara Ngabuburit Sambil Ngaji didukung sepenuhnya oleh Semen Gresik. Dan juga masih menunggu Kiai Basyiruddin yang masih di perjalanan. Untuk itu buat insan bahari semuanya, sabaran dulu, mohon sabar untuk sementara ya sambil menunggu Kiai Basyiruddin. Pak Joko, ada semen yang kokoh, halus dan sudah teruji puluhan tahun. Oh, ada. Nih, semen Gresik dipercaya keluarga dan tukang dari tahun 1950-an. Hasilnya kokoh dan bekerja cepat dengan formula sepertangguh. Beneran, soalnya ini buat rumah saya sendiri. Pengen yang beneran kokoh, biar keluarga juga bangga sama hasil kerja saya. Gak cuma bikin keluarga bangga, semen Gresik juga jadi kebanggaan bangsa. Dari Monas, Jembatan Suramadu, sampai Tol Bali Mandara, semua pakai semen Gresik. Wih, mantap. Jadi makin semangat kerja nih, Pak. Dari tangan tukang hingga menjadi mahakarya bangsa. Semen Gresik, kokoh tak tertandingi. Selain itu, kekuatan dan ketahanan tinggi memiliki daya tekan awal yang tinggi dan lebih cepat kering, cocok untuk struktur bangunan ya, seperti kolom, balok ataupun pondasi.
Pak Joko, ada semen yang kokoh, halus dan sudah teruji puluhan tahun. Oh, ada. Nih, semen Gresik dipercaya keluarga dan tukang dari tahun 1950-an. Hasilnya kokoh dan bekerja cepat dengan formula super tangguh. Beneran, soalnya ini buat rumah saya sendiri. Pengen yang beneran kokoh, biar keluarga juga bangga sama hasil kerja saya. Gak cuma bikin keluarga bangga, semen Gresik juga jadi kebanggaan bangsa. Dari Monas, Jembatan Suramadu, sampai Tol Bali Mandara, semua pakai semen Gresik. Wih, mantap. Jadi makin semangat kerja nih, Pak. Dari tangan tukang hingga menjadi mahakarya bangsa. Semen Gresik, kokoh tak tertandingi. Masih bareng semen Gresik yang ramah lingkungan atau green cement menggunakan teknologi Portland Composite Cement atau PCC yang mengurangi emisi CO2-nya hingga 32%, mendukung proyek berkelanjutan. Baik Sambari dan Kiai Basiruddin sudah hadir di studio. Waduh, karena di Sulang ini lagi hujan ya. Untuk itu mohon maaf buat insan Bari semuanya. Dan sore hari ini akan membahas dengan tema nasihat ke-6, harapan harapan. Dan semoga caranya bisa mendatangkan pahala ya bagi kita dan menguatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kuat dan kokohnya semen Gresik dalam membangun. Dan sudah hadir di studio Kiai Basiruddin. Coba kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Kiai. Oke, selamat sore nggih. Amin 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 amin. Untuk pertemuan sore yang menjelang buka. Iya, nggih. Dan hujan ya, hujan. Iya. Aduh. Dan sambil mengaji pada sore hari ini bertemu kembali dalam suasana ngabuburit. Ngabuburit sambil ngaji, betul. Dalam kesempatan sore hari ini kami akan membahas tentang sehat dari beliau Syekh Mustafa Al-Ghulayin yang keenam yaitu sebuah harapan. Harapan ya. Hidup ini harus mempunyai sebuah harapan. Mempunyai sebuah harapan, oke. Oke. Tidak mempunyai sebuah harapan. Ya. Tidak mempunyai apa-apa. Tidak mempunyai arti apa-apa. Tidak mempunyai harapan. Karena nggak ada harapan. Nggak ada harapan. Kosong. Kosong. Jadi harapan seseorang kan tidak lain adalah sebuah kesuksesan. Iya. Maka hidup ini harus ada disertai oleh sebuah harapan. Ini akan kami mencoba menyampaikan nasihat dari beliau Syekh Mustafa Al-Ghulayin yaitu tentang harapan. Bismillahirrahmanirrahim. Laular roja'u lama sa'asain nahwa umniyatin wala da'adain ila watoniyatin. Jadi jika tidak ada dalam sebuah hidup ini sebuah harapan, tentu tidak ada orang yang berusaha menggapai cita-citanya. Jadi kalau hidup ini tidak ada sebuah harapan, pasti seseorang ini tidak akan menggapai sebuah cita-cita. Jadi cita-citanya ini tidak akan tercapai jikalau hidup ini
harapan. Jadi yang menyebabkan cita-cita ini tercapai, ada tujuan hidup ini tercapai, hasil dari sebuah maksud ini tercapai, kalau tidak mempunyai sebuah harapan. Jadi harapan ini kunci untuk mencapai sebuah kesuksesan insan Bali. Jadi kalau insan Bali mau menggapai sebuah kesuksesan, maka di dalam jiwa-jiwa insan Bali semua itu harus ada namanya sebuah harapan. Sebuah harapan. Nggih. Wala da'a da'in ila watoniyatin. Jadi tiada pula orang yang mengajak pada semangat nasionalisme. Jadi harapan ini adalah sebuah semangat kepada seseorang yang mengajak kepada kita untuk menggapai sebuah nasionalisme. Jadi untuk membangkitkan sebuah bangsa. Intinya itu jiwa-jiwa dari masyarakat kita ini harus mempunyai sebuah harapan. Kalau tidak ada namanya di pemimpin-pemimpin kita ini mempunyai sebuah harapan, di situ mungkin negara kita tidak akan mencapai sebuah tujuan, yaitu sebuah kebangkitan bangsa. Maka harapan ini harus ada di benak-benak setiap orang, dari individu-individu bangsa. Jadi beliau Syekh Mustafa Al-Ghurayain menyampaikan atau menyerukan kepada kita semua bahwasanya jikalau tidak ada yang namanya harapan, jikalau tidak ada sebuah harapan, barang tentu sebuah cita-cita ini tidak akan tercapai. Kalau bisanya cita-cita ini tercapai, ini harus mempunyai sebuah harapan. Mempunyai sebuah harapan, ya. Itu nasihat beliau Mas Udo. Nggih. Ma ra'aitu ahadan ya'malu illa wa huwa ya'taqidu anna li amalihi atharon tuhmadu maghniyatuhu wa turja faidatuhu. Jadi bahwasanya saya melihat seseorang itu yang sudah melakukan sebuah pekerjaan, yang sudah melakukan sebuah pekerjaan, tapi dia itu hanya meyakini bahwasanya pekerjaannya tadi itu sudah mencukupi semua kebutuhan-kebutuhannya, dan pekerjaan tadi dia itu meyakini bahwa banyak sekali faedah-faedah yang terkandung dalam sebuah pekerjaan tadi, tetapi wala farqa baina an takuna bil amil au ammah samilah ya'udu khairuha ala majmil ummah allati yang tafiu bi khairatiha wa yahya fi fi'atiha. Dia itu apa ya, kehidupannya ini sangat begitu sempit. Walakanat al hayatu adyakum min hujridho, bahwasanya kehidupannya itu dia itu merasa sempit. Beliau ini menyampaikan bahwasanya sampai sempitnya itu seperti lubang sebuah hewan kadal. Jadi kalau tidak ada sebuah harapan, barang tentu kehidupan seseorang itu merasa sangat sempit. Itu sangat sempit. Wa asqala alal atik minal quyudi wal adlan. Jadi lebih berat daripada memikul sebuah rantai besi yang digalungkan di leher. Jadi beliau ini seseorang ini merasa hidupnya sempit, merasa berat, sampai-sampai Syekh Mustafa Al-Ghurayain menyampaikan, mengibaratkan seseorang seperti seseorang yang memikul sebuah beban di atas pundaknya ada sebuah rantai yang dilingkarkan di dalam gulungan. Ini sungguh sangat berat. Ini sungguh sangat berat. Di sembari harus ini mempunyai sebuah cita-cita yang sangat besar, harap supaya cita-cita kita ini tercapai,
harus mempunyai yang namanya sebuah harapan. Biar apa? Biar hidup ini tidak merasa sempit, biar hidup ini tidak merasa berat. Oke. Jadi itu Ihsan Bari barang tentu di dalam sebuah kesuksesan sebuah bangsa, di dalam sebuah menggapai keberhasilan sebuah cita-cita, tidak lain itu jikalau ada harapan di dalam jiwa-jiwa kita. Itu. Harapan di dalam jiwa. Iya tuh. Maro'aitu ahadan ya'malu ila wa huwa ya'taqidu anna li amalihi asaron tuhmadu maghniyatuhu. Jadi beliau Syekh Mustafa Al-Ghulayain di dalam kitab ini juga berkata tidak pernah melihat seseorang yang bekerja kecuali orang yang telah yakin bahwa usaha atau pekerjaan yang dilakukan atau yang dia kerjakan itu memiliki kesan atau hasil yang baik dan diharapkan manfaatnya. Berarti beliau Mbah Mustafa Al-Ghulayain tidak pernah melihat seseorang yang bekerja, yang melakukan usaha, meyakini bahwa usahanya itu ada sebuah kesan, ada sebuah manfaat dalam sebuah pekerjaan tadi. Jadi beliau ini melihat banyak sekali orang yang melakukan sebuah usaha, orang yang melakukan sebuah pekerjaan, tapi tidak meyakini bahwa di dalam usaha tadi, di dalam pekerjaan tadi tidak ada memiliki sebuah kesan atau hasil yang baik yang diharapkan dari manfaatnya. Jadi banyak sekali seperti itu. Baik manfaat tadi untuk perilakunya khususnya maupun untuk kalangan umum. Jadi yang akibat baiknya tadi dapat dirasakan oleh umat yang sebangsa dan setanah air. Jadi dia itu hanya melulu pokoknya aku bekerja. Jadi tidak ada sebuah keyakinan bahwa di dalam sebuah kerjaannya tadi itu ada sebuah kemanfaatan, ada sebuah kesan baik yang mana manfaatnya tadi ini bisa dirasakan oleh dirinya sendiri maupun kepada orang lain atau bangsa dan negara. Dia hanya meligi atau melulu bekerja saja. Disebabkan oleh apa Ihsan Bari? Disebabkan oleh sebab dia itu di dalam jiwanya tidak ada yang namanya hanya sebuah harapan. Yang dilakukan hanya sebuah pekerjaan, tapi tidak ada harapan yang dihasilkan dari pekerjaan tadi. Kan seperti itu Ihsan Bari? Iya. Ghairu anna hunnaka amron wa kulla amri. Jadi hanya saja hanya saja dia itu masih ada suatu persoalan yang amat penting. Kata ulama besar berat itu yaitu hanya saja ada sebuah persoalan yang sangat penting. Apa persoalan sangat penting itu? Sebab di dalam sebuah pekerjaannya itu tidak ada harapan yang tinggi. Dia itu hanya sekedar bekerja saja, pergi pagi, pulang malam, pergi malam, pulang pagi. Itu tidak hanya sekedar bekerja saja. Tidak ada harapan di dalam sebuah pekerjaan tadi. Kalau sekarang kan hanya sekedar absen dan lain sebagainya, kan seperti itu Mas Hidup. Cuma bekerja, nggak ada harapannya untuk ada harapannya untuk kesan baik di dalam sebuah pekerjaannya tadi, yaitu yang ada faedahnya, ada manfaatnya, yang kembali kepada dirinya sendiri maupun kepada masyarakat. Jadi dia kerja untuk menghidupkan perekonomiannya, juga untuk menghidupkan sebuah perekonomian bangsa dan masyarakat. Ya kalau kerja ya kerja, tapi kalau sudah dapat hasilnya orang lain juga atau masyarakat bisa merasakan. Contoh kalau ada jalan yang rusak, ada sebuah jembatan yang rusak, ada masjid yang dibangun, dia itu siap untuk sebuah keadilan kan seperti itu.
siap untuk andil. Ikut hadir, ikut Itu andil. untuk andil. Ya, dia itu ya tujuannya hanya bekerja saja, tidak memikirkan kanan kiri, tidak memikirkan belakang dan depan. Pokoknya intinya sebelum bekerja. Sebabnya apa? Di situ sebab tidak ada sebuah harapan atau kesan baik dari sebuah pekerjaan tadi. Nah, seperti itu maksudnya. Di zalika anna qauman la ya'malu illa idza taqadu jidal i'tiqad anna amalahun musmaron la mahalata. Jadi persoalannya yang dilakukan itu apa? Persoalannya tidak lain adalah adanya seseorang yang sungguh-sungguh tidak mau mengerjakan sesuatu kecuali jika mereka telah meyakini dengan pasti bahwa usaha mereka pasti membuahkan hasil. Jadi persoalannya tidak lain adalah dia sudah meyakini apa yang dilakukan dari pekerjaannya itu pasti akan menghasilkan sebuah hasil. Jadi dia itu sudah bekerja hanya sekedar meyakini dari pekerjaannya tadi ini sudah membuahkan sebuah kehasilan. Dalam hatinya tidak ada yang namanya sebuah harapan. Dia itu hanya mengandalkan dari sebuah pekerjaannya tadi untuk menggapai sebuah kesuksesan. Hanya saja seperti itu. Sepokoknya aku megawe, sementing tujuh aku hasil. Dia itu meyakini seperti itu. Tidak ada namanya sebuah harapan. Kalau terjadi demikian ini, kalau terjadi sebuah kejadian ini, dia hanya melulu bekerja dan sudah meyakini dari pekerjaannya tadi ini sudah dapat digapai sebuah keberhasilan, maka yang terjadi adalah fa in lamahau usbatan fi nujahil amali walau kanat auhiya min baitil angkabut ahjamu anil ikdam wadarau bil awham walaisa dzalika min ta'bil hazimin wala min khuluqil amilin. Jadi sekelompok orang seperti ini apabila sedikit mengalami keraguan tentang keberhasilan, jadi dia sudah mulai meyakini dari pekerjaannya tadi sudah menghasilkan sebuah keberhasilan. Yes. Jadi kalau seseorang ini mengalami sebuah keraguan tentang keberhasilan usahanya, meskipun sangat tipis, setipis sarang laba-laba, disebutkan walau kanat au yamim baitil angkabut, sudah mendapatkan hasil yang sangat sedikit atau menghasilkan sebuah hasil yang sangat tipis seperti tipisnya rumah rumah laba-laba atau sarang laba-laba, maka dia itu sudah memupus keraguan tersebut. Jadi jikalau dia itu hanya sekedar meyakini pekerjaannya tadi sudah menghasilkan sebuah hasil yang maksimal. Kalau seperti ini meyakini dari kerjaannya sudah mendapatkan hasil yang maksimal, jikalau sedikit mengalami keraguan tentang keberhasilan usahanya, meskipun sangat tipis, setipis sarang angkabut disebutkan oleh beliau Syekh Mustafa Al-Ghulayani, dia itu sudah mengalami sebuah kemunduran. Sebab sudah meyakini dari pekerjaannya ini ada sebuah hasil yang digapainya. Tetapi kalau ini kok dia sudah meyakini dari kerjaannya menggapai sebuah kehasilan, tapi toh nyatanya dalam perjalanannya ini tidak mendapatkan hasilan atau kekurangan walaupun sedikit seperti atau tipis seperti tipisnya sarang laba-laba, dia itu pasti akan mengalami sebuah mundur dari pekerjaannya, sudah malas. Sebab meyakini pekerjaannya itu sudah dapat menghasilkan. Kalau ada sebuah kemunduran, maka yang terjadi apa? Tidak lain dia adalah akan mengalami wegah, malas. Kan seperti itu Mas Edu. Sebab dia meyakini dari kerjaannya itu sudah dapat hasil yang maksimal. Kalau toh ada sebuah hasil yang tidak memuaskan dari sebuah pekerjaan tadi, maka dia akan langsung ajhamu anil ikdam,
mundur dari berani untuk maju. Itu mundur dari sebuah kesuksesan, maka dia sudah meyakini dari pekerjaan tadi ini sudah menghasilkan hasil. Jadi bagaimana caranya insan bari kalau kita bekerja, jangan hanya sekedar melihat hasilnya saja, tapi bagaimana sebesar kita harapan tadi dari pekerjaan bisa memberikan manfaat kepada diri sendiri dan kepada manfaat orang lain. Itu kuncinya, Mas. Jadi jangan hanya melihat sudah meyakini hasil dari kerja kita, tapi bagaimana besarnya kita ada sebuah harapan di dalam pekerjaan tadi yang bisa memberi manfaat kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain. Selain itu tidak ada yang bisa dilakukan kecuali yaitu dengan sebuah harapan dari sebuah pekerjaan. Bukan hasil dari pekerjaan, tapi sebuah harapan dari pekerjaan. Kan banyak sekali, Mas. Yang dilihat itu adalah hasilnya dari pekerjaannya, tapi tidak dari harapannya. Kan seperti itu. Berarti kalau tidak ada harapan, kan hidup akan merasa sempit, Mas. Kalau tidak ada harapan, hidup akan merasa sempit. Karena nggak ada harapan itu ya. Iya betul, hidup akan sempit. Ketika kok dari pekerjaannya tadi kok tidak menghasilkan, ya dia akan mundur, sudah sempit, seperti tidak akan ada harapan. Seperti itu. Ya setelah tidak bisa lapo-lapo lah cara bahasa Jawa. Sebab di dalamnya tidak ada sebuah harapan. Jadi begitulah insan bari. Jadi bisa diartikan dari nasihat beliau Syekh Mustafa Al-Ghulayain bahwasanya jangan meyakini dari pekerjaan tadi sudah menghasilkan sebuah manfaat yang maksimal, tetapi jadikanlah pekerjaan ini sebagai harapan untuk menuju sebuah kesuksesan. Seperti itu, Mas. Jadi intinya bagaimana pekerjaan ini sebagai lantaran atau sebagai wasilah, bukan dari sebuah keberhasilan. Keberhasilan kita ini bukan dari sebuah pekerjaan, melainkan keberhasilan kita tidak lain dari sebuah harapan. Keberhasilan dari sebuah harapan. Iya betul, Mas. Bukan dari sebuah pekerjaan, melainkan dari sebuah harapan yang tinggi. Kalau kok dia itu meyakini yang menyebabkan hasil dari sebuah pekerjaan, kalau toh dari pekerjaan tadi tidak mengakibatkan hasil yang maksimal, dia pasti akan mengalami kemundur dari pekerjaan tadi. Kalau kok dia itu meyakini bahwa di dalam pekerjaannya itu ada sebuah harapan untuk kesuksesan, maka harapan dia akan bersungguh-sungguh. Kan seperti itu, Mas. Kalau di dalam pekerjaan ini sebagai harapan untuk sebuah kesuksesan, pasti akan melakukan sebuah pekerjaan tadi secara sungguh-sungguh. Tapi kok kalau pekerjaan ini sebagai sudah sebagai hasil menggapai keberhasilan, kalau terjadi sebuah tidak berhasil dari pekerjaannya tadi, maka dia akan mundur dari pekerjaan tadi. Kan seperti itu, Mas Hidup. Jadi itulah insan bari. Harapan ini harus dijadikan sebagai motivasi di dalam kita, di dalam sebuah pekerjaan kita untuk menggapai sebuah kesuksesan. Tuh buat insan bari semuanya, ya, harapan bisa menjadikan motivasi, ya. Di 30 menit terakhir nanti dilanjut kembali buat insan bari semuanya. Tetap di Ngabuburit sambil ngaji bareng Kiai Basiruddin dari Sulang, Rembang.
Pak Joko, ada semen yang kokoh, halus dan sudah teruji puluhan tahun. Oh, ada. Nih, semen Gresik dipercaya keluarga dan tukang dari tahun 1950-an. Hasilnya kokoh dan bekerja cepat dengan formula super tangguh. Beneran, soalnya ini buat rumah saya sendiri. Pengen yang beneran kokoh, biar keluarga juga bangga sama hasil kerja saya. Gak cuma bikin keluarga bangga, semen Gresik juga jadi kebanggaan bangsa. Dari Monas, Jembatan Suramadu, sampai Tol Bali Mandara, semua pakai semen Gresik. Wih, mantap. Jadi makin semangat kerja nih, Pak. Dari tangan tukang hingga menjadi mahakarya bangsa. Semen Gresik, kokoh tak tertandingi. Dan semen Gresik sudah diakui para tukang dan insinyur pembangunan mengakui keunggulan semen Gresik karena daya rekat unggul, daya ikat yang kuat, memudahkan aplikasi pemasangan bata dan plesteran, membuat hasil bangunan lebih awet. Bagi sembari yang masih setia menyatu di 102,1 Radio Citra Bahari, dilanjut kembali ngabuburit sambil ngaji bareng Kiai Basyirudin dari Sulang Rembang, dengan tema sebuah harapan. Oke, monggo dilanjut kembali. Ya, insan bahari dimanapun berada masih bersama kami, bisa ada di tengah-tengah panjenengan semua. Tadi kami sampaikan bahwa kalau pekerjaan ini sudah dia meyakini menghasilkan apa yang dia harapkan, maka barang tentu kalau ada kekurangan sedikit pun dari hasil pekerjaannya tadi, seseorang ini akan sudah merasa akan merasa mundur dari pekerjaan tadi. Sebab apa? Pekerjaan ini dia itu meyakini ada efek dari hasil pekerjaan tadi, bukan dari sebuah harapan. Jadi maka yang terjadi tidak lain adalah sikap-sikap ini mengalami sebuah kemunduran. Ini kan bukan orang-orang yang berhati teguh, sabar menghadapi sebuah permasalahan, sabar menghadapi sebuah rintangan, bukan sebagai akhlak pejuang. Jadi kalau tidak dapat mendapatkan hasil ini akan mundur, ini tidak tidak jiwa seorang pejuang. Kalau jiwa seorang pejuang itu kan apa Mas Edo? Berarti siap untuk menghadapi permasalahan yang ada, baik hasil ataupun tidak. Orang sikap pejuang, sikap perintis kan seperti itu. Sikap perintis kan seperti itu. Jadi wa madda'i ila ahjamihim ila dhu'fur raja finfusi. Apa yang terjadi kalau sedemikian tadi contoh-contoh ini sebab lemahnya sebuah harapan dari seseorang. Jadi yang menyebabkan kalau sudah bekerja kok tidak dapat menghasilkan sebuah hasil, ini kan akan mundur. Lapo terawangi kerja, orang nyatane rantok dade. Kan banyak sekali. Iya. Iya Kak. Sebab apa? Sebab di lain sisi dia itu tidak memperhatikan yang namanya sebuah harapan. Sebab jadikanlah hidup sebagai harapan, bukan hidup sebagai tujuan. Kan seperti itu. Jadikanlah hidup sebagai harapan, jangan jadikanlah hidup sebagai tujuan. Kalau hidup hanya sekedar tujuan, yolah tidak lapo-lapo, wis urip, kan seperti itu Mas. Beda ya jadi. Beda. Kalau hidup sebagai tujuan, itu kan ya seperti orang yang sudah berpikiran, oh nyatanya saya hidup kan. Ya, tidak ada usaha apapun, tidak ada pekerjaan apapun, tidak ada niat apapun untuk maju dalam sebuah kehidupan, kan seperti itu sanbari. Wa huwa maradun min amradin nafsi. Jadi lemahnya harapan itu adalah sebuah penyakit dari beberapa penyakit jiwa. Dari harapan, lemahnya harapan
Ini adalah salah satu penyakit dari penyakit-penyakit hati. Jadi penyakit hati itu banyak sekali. Ada putus asa, ada kemunafikan. Ya, kan itu ada ada sebuah ketidakikhlasan. Ini penyakit hati. Jadi termasuk yang menggagalkan sesuatu cita-citanya seseorang tidak lain adalah sebuah lemahnya harapan. Sebab lemahnya harapan ini adalah termasuk salah satu dari beberapa penyakit hati. Kalau hati sudah terkena penyakit, maka seseorang akan lemah. Sebab apa? Dahulunya beliau Nabi, inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya di dalam sebuah jasad seseorang itu ada daging sekempel. Ada sebuah daging, ada segumpal daging. Fa in soluhat solahat jazadu kulluh. Ketika segumpal daging ini baik di dalam jiwa seseorang, maka tubuh seseorang ini akan merasakan sebuah kebaikan keseluruhan. Fa in fasadat ya fasadat kulluh. Maka ketika segumpal daging yang ada di seseorang ini akan jelek, maka akan seluruh tubuh ini jelek semua. Jadi yang menyebabkan remote di dalam jiwa kita, di dalam hidup kita, tidak lain adalah sebuah hati. Ini menyebabkan remote. Menjadi seorang menjadi giat, seorang menjadi patriotis, seorang menjadi patriot, seorang menjadi semangat dalam kehidupan, sebab ada remote-nya tadi, yaitu apa yang menggerakkan tidak lain adalah sebuah hati. Kalau hati ini sudah terkena penyakit, ya sudah lemas semuanya. Oh, bangunlah jiwanya, kan seperti Mas. Baru bangunlah jiwanya, kemudian baru bangunlah badannya kan seperti itu Mas. Yang dibangun dulu adalah jiwanya. Hati-hati itu. Kalau hati ini sudah terbangun, maka jiwa ini akan mudah juga akan bangun. Kan yang menyebabkan pemikiran seorang, pikirannya hidup, gerakannya hidup, itu kan ada yang menggerakkan. Tidak lain adalah dari hatinya tadi. Kalau hatinya ini sudah terkena oleh sebuah penyakit, maka akan lemahlah badan kita. Dan kita akan lemah. Penyakit sudah kena penyakit. Iya. Penyakit apa? Tidak lain adalah penyakit tadi, maradul nafsi itu kan sombong, itu penyakit hati. Bukan terus lipra kan tidak. Yang dimaksud beliau ini adalah penyakit seperti itu, malas, putus asa, tidak mempunyai sebuah harapan, ketakutan. Itu kan penyakit-penyakit tadi. Kalau sudah terdampak oleh sebuah penyakit yang namanya lemahnya harapan, maka seseorang ini kalau dia itu melakukan sebuah pekerjaan, meyakini mendapatkan hasil dari sebuah pekerjaan tadi, tidak disokong oleh sebuah harapan, maka jikalau mengalami sebuah kemunduran dari hasil tadi, walaupun sangat sedikit ataupun sangat tipis, pasti seseorang ini akan mengalami sebuah kemunduran dari pekerjaan tadi. Tadi apa Kiai? Ada penyakit hati yang ketakutan juga itu? Iya. Maksudnya takut itu tidak berani untuk maju, Mas. Bukan berani takut terus tahu ini enggak. Maksudnya gitu takut itu maksudnya penakut itu dari sebuah tidak berani untuk maju. Oh gitu. Tidak berani untuk bergerak, sudah dirinya itu sudah dihantui oleh ketakutan, kan seperti itu. Nanti kalau ada rintangan bagaimana? Saya melakukan ini, kalau rugi itu bagaimana? Nah itu namanya penakut. Bukan terus penakut kepada hantu atau kepada apa, itu bukan. Yang namanya penakut kan tadi tidak berani untuk maju. Itu namanya penakut. Sudah takut di awal. Itu namanya penakut. Biar tidak penakut tadi harus diisi dengan sebuah kesabaran.
Kalau sudah ada kesabaran kan dia itu mampu untuk mengatasi sebuah sebuah hitam putihnya permasalahan. Kalau dia di dalam hatinya sudah ada kesabaran, kan tadi ada itu, maka jiwa kita itu sudah harus kita isi biar harapannya itu ada, kan seperti itu. Kalau dia hanya meyakini hasil dari sebuah pekerjaan, tidak ada sebuah pondasi harapan dari pekerjaan, maka kalau hasilnya ini ada yang turun, Mas. Hasilnya ada yang tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan keinginan, ini akan bahaya. Pasti dia akan mengalami sebuah kemunduran. Ya tadi yang bilang tadi awal tadi, walah lapo megawe nyatane yo sing tok mau kangelan tok, kan seperti itu. Kalau harapannya ada, bagaimanapun hasilnya, wah saya bekerja untuk mencapai harapan tinggi. Kalau ada, bagaimanapun hasil yang dialami, pasti dia tidak akan mengalami sebuah kemunduran. Malah menjadikan sebuah semangat. Wah, aku bekerja hanya dapat gini, harus giat lagi, kan seperti itu. Semangat untuk mendapatkan tadi harapan ya. Iya, mendapatkan hasil itu harus ada harapan yang tinggi. Oke. Dan buat insan baris semuanya, kebersamaan Kiai Basiruddin di Ngabuburit Sambil Ngaji tinggal 5 menit. Untuk itu buat insan baris semuanya coba tetap di Ngabuburit Sambil Ngaji bareng Kiai Basiruddin dari Sulang. Oke, monggo dilanjut kembali. Iya. Jadi faktur rojai darusarin fi jismin mujtami'ina. Jadi apa ya? Tipisnya sebuah harapan, di dalam pokok hati kita, di dalam pokok jiwa kita, ini termasuk sebuah penyakit ke masyarakat, Mas. Termasuk sebuah virus di dalam masyarakat. Jadi tidak ada harapan, ini merupakan sebuah virus yang melanda sebuah masyarakat. Masyarakat tidak punya harapan apa-apa. Pokoknya saya hidup, pokoknya saya gini, tidak punya harapan. Ya, jadi kan seperti itu. Kadang kan gini, Mas. Seseorang keluar dari kedermawanan, mohon maaf, keluar dari kedermawanan, ya, tumbuh sikap pesimis, dia itu tidak ada kedermawanan, itu yang hanya dia pikirkan kan dirinya sendiri. Sebab apa dia pikirkan dirinya sendiri? Ya tadi, sebuah harapan itu tidak ada. Padahal harapan seseorang itu tidak lain adalah bisa membangkitkan kehidupannya sendiri, juga bisa membangkitkan masyarakat banyak, kan seperti itu. Iya. Kok ketika di dalam masyarakat sudah terjangkit yang namanya penyakit penyakit harapan, dia itu tidak mempunyai harapan, maka yang terjadi adalah seseorang itu melakukan pekerjaan ini hanya sedikit. Orang-orang yang berusaha ini hanya sedikit. Wasu'ada'u fi hayatihim nandirin. Dan hasil atau buah dari pekerjaan tadi ini jarang sekali atau longko. Maka kalau sudah terinfeksi penyakit tidak mempunyai sebuah harapan di dalam masyarakat, maka seseorang yang melakukan usaha ini sangat sedikit, Mas Hidup, atau sahabat insan bahari. Maka apa yang terjadi? Hasil dari sebuah usaha ini sangat sedikit sekali. Waqad samilathum al-hasaratu wa hatolihim min syuka'il hayatin nakabat. Walau aqalu la tarafu biadal khalqi sya'nil ardi wastamsaku bi uraqir roja wa aqdimu al amali iddamal asyida alladzina yarawna ana fil ya'sida wa fir rojai syifa. Jadi maka apa yang harus dilakukan oleh kita, ini nasihat beliau Syekh Mustafa Al-Hulayain, tidak lain adalah di dalam keputusasaan itu sebuah penyakit,
maka yang menjadi obatnya adalah harapan. Keputusasaan itu adalah sebuah penyakit, maka harapan itu adalah sebagai obatnya. Oke. Kalau seorang kok mempunyai harapan yang tinggi, maka bagaimanapun hasil dari sebuah pekerjaan tadi, maka dia tidak akan melakukan kemunduran dalam sebuah usaha tadi. Oh, gak kapok. Intinya kan seperti itu. Tidak kapok. Maka kalau keputusasaan itu sebuah penyakit, putus asa itu sebuah penyakit, maka harapannya adalah sebagai obatnya. Bagaimana nih Sanbari, sahabat-sahabat dimanapun berada, intinya apa? Kalau biar usaha kita menjadi semangat, pikiran kita menjadi semangat, untuk maju menjadi semangat, tidak lain adalah harus mempunyai jiwa-jiwa yang harapannya tinggi. Iya, maka kalau seseorang sudah mempunyai harapan, tidak lain dari usahanya ini akan insya Allah akan mencapai sebuah kesuksesan. Sukses. Ya betul Mas Widu, insan bari dimanapun berada, kalau dari pekerjaan yang dilakukan oleh kita semua, di dalamnya kok ada sebuah harapan, maka kesuksesan akan menghampiri kita. Jangan sampai pekerjaan ini kita sudah meyakini kalau saya bekerja pasti sudah maksimal, tetapi tidak ada harapannya. Kalau mengalami kemunduran, mengalami hasil tidak sesuai dengan harapan, mendapatkan hasil dari pekerjaannya hanya sedikit, maka dia akan mengalami sebuah kemunduran. Lapo tewas tarik wangi megawe, nyatanya ya mau untuk ngene ae. Sebab apa? Sebab di dalam jiwanya itu tidak ada namanya sebuah harapan. Itu insan bari. Semoga kita semua jadikanlah harapan ini sebagai modal hidup. Jangan kehidupan ini hanya sekedar untuk hidup. Dan yang terakhir, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua diberi kemudahan oleh Allah dalam semua usaha. Semua usaha diberikan kemudahan, semua pekerjaan diberikan kekuatan, sehingga keberhasilan menyertai kita. Tidak lain adalah faedah kemanfaatan kepada diri sendiri dan juga kepada masyarakat. Janganlah keberhasilan seseorang kan bukan dari hasil yang dia dapat, tapi bagaimana mentasyarufkannya terhadap hasil itu. Itu kan orang sukses, Mas. Dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik insan bari, demikian tadi ngaji bersama Kiai Basiruddin dari Sorong Lembang dalam program Ngabuburit Sambil Ngaji. Dan sore kali ini masih bersama Semen Gresik, kokoh tak tertandingi. Terima kasih buat insan bari semuanya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko, ada semen yang kokoh, halus dan sudah teruji puluhan tahun. Oh, ada. Nih, semen Gresik dipercaya keluarga dan tukang dari tahun 1950-an. Hasilnya kokoh dan bekerja cepat dengan formula super tangguh. Beneran, soalnya ini buat rumah saya sendiri. Pengen yang beneran kokoh, biar keluarga juga bangga sama hasil kerja saya. Gak cuma bikin keluarga bangga, semen Gresik juga jadi kebanggaan bangsa. Dari Monas, Jembatan Suramadu, sampai Tol Bali Mandara, semua pakai semen Gresik. Wih, mantap. Jadi makin semangat kerja nih, Pak.
dari tangan tukang hingga menjadi mahakarya bangsa. Semen Gresik, kokoh tak tertandingi. Semen Gresik kekuatan dan ketahanan tinggi, memiliki daya tekan awal yang tinggi dan lebih cepat kering. Cocok untuk struktur bangunan, kolom, balok atau pondasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukrulillah, wa nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian, Allah cinta kepada orang kaya yang dermawan. Namun Allah lebih mencintai lagi kepada orang miskin yang dermawan. Yang kedua adalah Allah mencintai orang tua yang ahli ibadah, akan tetapi Allah lebih mencintai lagi kepada anak muda yang ahli ibadah. Yang ketiga, Allah cinta kepada orang miskin yang rendah hati, namun Allah lebih mencintai lagi kepada orang kaya yang rendah hati. Posisi kaya, posisi miskin, posisi tua, posisi muda bisa menjadi orang, menjadi hamba yang bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kita, posisi kita, maka kita mudah-mudahan menjadi orang, menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau menjadi hamba yang lebih dicintai lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang kan, tetapi kita tidak mau berderma, kita tidak menjadi dermawan padahal kita sudah punya uang, kita sudah punya harta.